capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Manchester United terkapar di kandang Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur menunjukkan tetap tajam meskipun ditinggal bomber andalannya Harry Kane yang hijrah ke Bayern Munchen. Spurs memetik kemenangan pertamanya di laga Liga Premier Inggris musim ini dengan menaklukkan Manchester United 2-0 di Stadion Tottenham Hotspur. PP Metsat membuka skor pada awal babak kedua dan Lisandro Martinez mencetak gol bunuh diri untuk memberikan Tottenham Hotspur kemenangan setelah pada pekan pertama hanya bermain imbang 2-2 melawan Brentford. United menerima dua nasib berbeda. Pada pekan pertama saat mengalahkan Wolverhampton Wanderers 1-0 di Old Trafford, setan merah dalam situasi tertekan, tetapi beruntung karena lawan gagal memaksimalkan banyaknya peluang emas. Namun kali ini sebaliknya, meski mendominasi pada 30 menit pertama, United kesulitan menaklukkan Vicario di bawah mistar gawang. Alasan Harry Maguire dan Donny van de Beek tidak masuk skuad United melawan Tottenham Hotspur karena negosiasi. Harry Maguire dan Donny van de Beek tidak masuk skuad Manchester United saat menghadapi Tottenham Hotspur. Manajer setan merah Erik ten Hag mengungkapkan alasan absennya Harry Maguire. Manchester United menantang tuan rumah Tottenham Hotspur pada pekan kedua Premier League musim ini. Pertandingan ini berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium pada Sabtu 19 Agustus. Untuk menghadapi Tottenham, manajer setan merah Erik ten Hag membawa para pemain terbaiknya, namun tidak ada nama Harry Maguire dan Donny van de Beek di dalamnya. Ten Hag mengatakan jika Harry Maguire mengalami cedera ringan saat latihan terakhir, karena itu sang manajer tidak membawa Maguire ke markas Spurs. Dia mengalami masalah kecil saat latihan terakhir kemarin, jadi dia tidak bisa pergi bersama kami, kata Erik ten Hag kepada Manchester United TV. Sedangkan Donny van de Beek situasinya juga telah dikonfirmasi oleh pakar transfer Eropa Fabrizio Romano. Sang juru transfer mengatakan bahwa Donny van de Beek saat ini sedang melakukan negosiasi dengan klub yang berbasis di Spanyol, Real Sociedad. Harry Maguire tidak dipanggil Manchester United karena cedera ringan dan Donny van de Beek karena negosiasinya sudah berlangsung, tulis dari Fabrizio Romano di Twitternya. Andai Manchester United mencetak gol di babak pertama, hasilnya akan berbeda. Manchester United tersungkur di markas Tottenham Hotspur setelah kalah 0-2. Kiper United Andre Onana menyesalkan kegagalan timnya mencetak gol di paruh pertama. United menantang Spurs di Stadion Tottenham Hotspur pada Sabtu 19 Agustus. Setan merah sesungguhnya bermain lebih agresif setelah melepaskan total 18 percobaan, 6 on target, termasuk satu yang mengenai mistar gawang Spurs. Sebanyak 14 percobaan dibuat United hanya di paruh pertama saja. Sayang sekali peluang-peluang bagus dari Bruno Fernandes, Rafael Varane dan Marcus Rashford terbuang percuma. Tottenham Hotspur justru bermain semakin bagus setelah turun minum. Spurs lebih dominan sebelum akhirnya memukul United dengan gol-gol dari Pepe Sarr dan Ben Davies. Onana meyakini performa Manchester United bukannya di bawah Tottenham. Menurut kiper internasional Nigeria tersebut, United bisa saja terhindar dari kekalahan jika memanfaatkan peluang-peluang di babak pertama. Saya rasa mereka bukannya lebih baik daripada kami. Kami memang membuat kesalahan di babak kedua, tetapi sepak bola itu kan tidak selalu tentang satu babak, ungkap Andre Onana. Kami memulai permainan dengan sangat baik, menciptakan banyak peluang. Sayang sekali kami tidak mencetak gol dan kurasa ini kuncinya. Seandainya kami mencetak gol di babak pertama, pertandingannya pasti akan berbeda. Sepak bola itu tentang mencetak gol. Kami punya beberapa peluang bagus dan kami tidak mengkonversinya. Dan pada akhirnya Anda harus membayarnya, ungkap Andre Onana menambahkan. Selain itu, Manchester United sendiri seharusnya bisa mendapatkan hadiah penalti di babak pertama saat Alejandro Garnacho melakukan shoot dari luar kotak penalti dan kemudian membentur tangan dari Romero. Namun sayangnya wasit tidak menganggap itu sebagai handsball bagi Tottenham Hotspur. Erik ten Hag suka gaya bermain Andre Onana dengan satu syarat. Erik ten Hag mengakui bahwa penjaga gawang baru Manchester United, Andre Onana, harus bisa menahan sifat agresifnya saat tampil di atas lapangan. Andre Onana tampil dengan baik saat menjalani penampilan debutnya saat Manchester United meraih kemenangan 1-0 di Premier League atas Wolverhampton hingga dia menjatuhkan pemain pengganti Sasa Kalisic di menit ke-96.
Namun anehnya Wolverhampton tidak mendapatkan hadiah penalti dan sang pelatih Gary O'Neill menerima permintaan maaf dari ketua wasit John Moss tidak lama setelah pertandingan berakhir. Wasit Simon Hopper dan juga VAR Michael Salisbury tidak ditugaskan untuk pertandingan akhir pekan ini sebagai buntut dari kelalaian mereka pada pertandingan itu. United melepas David De Gea bulan lalu dan mendatangkan Onana dari Inter Milan dengan nilai transfer yang mencapai 47,2 juta pounds. Pemain 27 tahun itu pernah bermain di bawah arahan Erik ten Hag di Ajax Amsterdam, dan meskipun sang manajer menginginkan seorang penjaga gawang yang proaktif, dia mengakui bahwa Onana harus sekali tampil pasif. Saya pikir dia sangat proaktif, itulah yang kami inginkan. Kami menginginkan pemain yang proaktif, namun tentu saja dia juga harus mengatur dirinya sendiri kapan harus proaktif dan kapan harus pasif, ungkap Erik ten Hag. Meski Erik ten Hag memberikan wejangan terhadap Andre Onana tentang sikapnya di atas lapangan, namun Erik ten Hag juga menegaskan bahwa dia adalah sosok yang sangat menyukai gaya bermain yang ditunjukkan oleh Andre Onana di dalam skuad Manchester United. Sang pelatih pun menegaskan bahwa Onana adalah pemain yang benar-benar dia butuhkan untuk menjaga mister gawang Manchester United. Tetapi saya akan mendukungnya, saya menyukainya, pemain yang proaktif dan berada di depan. Mereka adalah tipe pemain yang kami butuhkan. Tutup dari Erik ten Hag. Erik ten Hag berjanji akan mengorbitkan gelandang muda ini di musim 2023-2024. Manajer Manchester United Erik ten Hag memberikan informasi seputar Kobbie Mainoo. Dia menyebut gelandang mudanya tersebut sudah masuk proyeksi tim utama Manchester United di musim 2023-2024. Mainoo merupakan salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki United. Musim lalu dia tampil bagus di dalam tim muda Manchester United sehingga dia mendapatkan penghargaan pemain muda terbaik Setan Merah musim lalu. Mainoo sendiri dilibatkan dalam pramusim Manchester United kemarin. Namun sayang dia mengalami cedera sehingga dia harus menepi dari skuad Setan Merah untuk saat ini. Erik ten Hag menyebut bahwa sang gelandang akan masuk ke dalam tim utama United setelah dia kembali pulih dari cedera. Kobbie Mainoo sudah siap untuk menjadi pelapis Casemiro di dalam tim utama kami, buka Erik ten Hag kepada Manchester United TV. Erik ten Hag menyebut sang gelandang telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Dia menilai sang gelandang sudah mampu bermain di level tertinggi. Jadi dia merasa Kobbie Mainoo sudah siap dilibatkan lebih banyak di dalam tim utama United ketika dia sembuh nanti. Saya tahu Kobbie Mainoo saat ini tidak bersama kami, namun seperti yang Anda lihat di pramusim, terutama saat melawan Arsenal, dia sudah siap bermain di dalam tim kami, ungkap Erik ten Hag. Erik ten Hag juga berjanji bahwa Kobbie Mainoo akan mendapatkan cukup banyak jam bermain di dalam timnya, jadi dia tidak sabar menunggu sang gelandang pulih dari cederanya. Untuk saat ini dia memang masih belum bisa bermain, namun saya rasa sekitar 2 bulan lagi dia sudah bisa kembali ke dalam tim utama kami. Ketika sudah memasuki musim dingin nanti, saya jamin dia akan mendapatkan kesempatannya di dalam tim kami, imbuh dari Erik ten Hag. Manchester United sendiri dilaporkan sedang berupaya untuk membeli gelandang baru di musim panas kali ini. Nama Sofyan Amrabat dilaporkan jadi target transfer Setan Merah di bursa transfer kali ini, seandainya mereka mampu menjual beberapa pemainnya. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.